Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik ya, kita masuk ke pertemuan 14 ya. PowerPoint-nya udah bisa terlihat dan terbaca. Baik, nah pada pertemuan ini pembahasan kita tentang pengambilan data, analisis distribusi peluang ya. Jadi pada pertemuan-pertemuan sebelumnya juga sudah disampaikan ya. Peluang itu merupakan istilah dari sisi kemungkinan atau juga probabilitas ya terhadap suatu kejadian ya. Nah, untuk kejadian ya misalnya kita ngambil kesempatan yang sama untuk terjadi di mana rumus peluang klasiknya itu adalah PE sama dengan M dibagi N, di mana P itu peluang terjadinya kejadian E, M itu banyaknya kejadian E, dan N banyaknya semua kemungkinan ya. Nah, kemudian ini ada contohnya, misalnya dari percobaan pelemparan sebuah dadu ya, misalnya kita lempar sebanyak 1 kali, berapa peluang munculnya, misalnya sisi angka 6 ya. Nah, jawabannya adalah apabila E munculnya sisi angka 6, M kecilnya banyaknya sisi angka dari sebuah dadu sama dengan 1, N itu banyaknya sisi dari sebuah dadu sama dengan 6 ya, maka hasilnya adalah 1 dibagi 6 itu 0,167. Jadi peluang munculnya dari sisi angka pelemparan sebuah dadu 1 kali itu adalah 0,167 ya. Nah, kemudian kita bisa melihat dari contoh yang tadi ya, salah satu langkah yang harus kita cermati ya, bagaimana menghitung besarnya nilai N tentunya ya. Tentu dalam hal kita untuk menghitung ruang sampel itu ada beberapa metode, ada metode perkalian, permutasi, dan kombinasi ya. Nah, untuk metode perkalian ya, itu kita melakukan suatu percobaan dengan jumlah kegiatan, dengan masing-masing kegiatan itu mempunyai sejumlah N, kemungkinan kejadian, maka ukuran ruang sampelnya itu adalah N1 kali N2 kali N3. Nah, misalnya kita memberi contoh, Pak Joni itu ingin membeli 3 barang elektronik ya, misalnya masing-masing televisi, radio, VCD player, ya, di mana tersedia merek TV-nya ada 4, kemudian radio ada 3, VCD ada 2 ya, sehingga kita dapat menghitung berapa cara kemungkinan merek elektronik yang dibeli Pak Joni. Nah, dapat kita selesaikan dengan metode perkalian ya. Dalam kasus ini kita dengan kalikan 4 kali 3 kali 2 berarti ada sebanyak 24 cara ya. Kemudian dengan metode permutasi ya. Nah, metode ini merupakan perhitungan jumlah dari segala kemungkinan ya kejadian gabungan. Mana dari permutasi itu memberikan arti yang berbeda. Nah, rumus permutasi itu adalah NPR sama dengan N dibagi N dikurang R ya. Nah, contohnya ya, ini apabila dalam suatu kelompok belajar misalnya terdiri dari 5 orang, maka kita pilih 2 orang nah sebagai ketua dan wakil ketua kelompok. Nah, ada beberapa cara bagaimana kita bisa menyusun ketua dan wakil ketua, itu bisa kita susun. Nah, kita penyelesaian kasusnya ini karena kasusnya ini adalah A, B tidak sama dengan BA, maka kita susun 2 orang yang dibentuk dari 5 orang ini dengan menggunakan perhitungan rumus permutasi ya. Nah, jadi kita masukkan angka 5P2 sama dengan 5 bagi 5 kurang 2. Hasilnya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 3 kali 2 kali 1 hasilnya adalah 20 ya. Jadi metode dengan permutasi sebanyak 20. Nah, kemudian dengan metode kombinasi ya, ini merupakan jumlah semua kemungkinan terjadi pada percobaan ya. Misalnya kita mengambil suatu objek R dari N objek ya, di mana enter elemennya itu kita bedakan AB sama dengan BA. Rumus untuk kombinasi adalah NCR sama dengan N dibagi R dikali N dikurang R ya.
Nah, misalnya kita memberikan contohnya ya, ini apabila ada dari 5 orang ya, itu kita pilih 2 orang sebagai utusan kelompok, maka cara dalam hal ini penyelesaiannya adalah HB sama dengan BA, masuk kita rumus kombinasi ya, 5C2 sama dengan 5 bagi 2 kali 5 kurang 2 sama dengan ini, 5 bagi 2 kali 3 hasilnya adalah 10 ya. Ini untuk menggunakan rumus kombinasi ya. Nah, jadi ada beberapa sifat peluang ya. Nah, apabila A itu peluangnya untuk kejadian A ya, peluang terjadinya A itu sebesar antara 0 sampai dengan 1 ya. Nah, apabila peluang terjadinya A itu mendekati 0 pada kejadian, kemungkinan kecil untuk terjadi. Nah, apabila peluangnya mendekati 1 ya, berarti bahwa kejadian itu hampir pasti terjadi. Nah, sedangkan kedua adalah nilai peluang komplemen ya dari suatu kejadian. Itu 1 misalnya dikurangi dengan peluang kejadian, misalnya peluang munculnya mata dadu, 1 pada pelemparan ya. Kemudian ketiga adalah jumlah dari semua peluang yang mungkin terjadi dari peristiwa itu adalah 1. Dengan keempat peluang adalah A gabung B sama dengan PA tambah B dikurang PA irisan daripada B. Demikian untuk materi kita pengambilan data analisa distribusi peluang. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Sambil menunggu ada tanggapan pertanyaan, silakan diaktifkan videonya. Saya mau ambil absensi record kita ya. Oke ya, 1, 2, 3. Oke, sudah saya save ya untuk pertemuan kita. Selanjutnya ada tanggapan pertanyaan, dipersilahkan.